1. Setiap ahli sosiologi memiliki pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan konflik sosial. Salah satunya ada yang berpandangan bahwa konflik merupakan proses sosial yang dilakukan oleh individual atau kelompok, dan disertai dengan ancaman dan kekerasan. Pandangan tersebut dikemukakan oleh A. Robert Lawang, B. Karl Marx, C. Bernstein, D. Soejono Soekanto, E. Seloso E. Marjan. Jawaban yang benar adalah D. Pandangan bahwa konflik merupakan proses sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok dan disertai dengan ancaman dan kekerasan, lebih dekat dengan pandangan yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto. 2. Seorang manajer perusahaan menghadapi masalah tentang pengalokasian dana untuk meningkatkan penjualan produk pakaian. Salah satu cara untuk mengalokasikan dana ialah dengan memberikan dana tersebut kepada divisi yang mampu mengelola dengan efektif dan efisien. Kasus ini adalah contoh konflik, A. Kolektif, B. Fungsional, C. Ekonomi, D. Horizontal, E. Antar kelas sosial. Jawaban yang benar adalah B. Konflik fungsional terjadi ketika terdapat perbedaan dalam pemahaman atau tujuan, namun tujuan tersebut masih terkait dengan fungsi atau tugas tertentu dalam organisasi. Dalam kasus ini, konflik terjadi terkait dengan alokasi dana yang diarahkan pada tujuan meningkatkan penjualan produk yang terkait dengan fungsi atau tugas bisnis perusahaan. 3. Di masyarakat sering terjadi konflik yang beraneka ragam. Salah satunya konflik vertikal. Munculnya konflik vertikal dikarenakan A. Adanya perbedaan kepentingan antar kelompok, B. Adanya perasaan senasib, C. Masyarakat mudah dipengaruhi oleh provokator, D. Adanya rasa ketidakpuasan dengan atasan, E. Adanya rasa kecemburuan dalam bidang ekonomi. Jawaban yang benar adalah D. Konflik vertikal terjadi antara individu atau kelompok yang berada pada tingkatan hierarki atau lapisan yang berbeda, misalnya antara atasan dan bawahan. Ketidakpuasan terhadap atasan, baik terkait dengan keputusan, pengelolaan, atau gaya kepemimpinan, bisa menjadi pemicu konflik vertikal. 4. Saat diskusi kelas, terjadi perdebatan antara Butet dan Made. Mereka saling memperjuangkan pendapatnya agar diterima oleh anggota kelompok yang lain. Setelah pelajaran selesai, Butet dan Made tetap akrab bermain. Contoh kasus Butet dan Made dapat dikelompokkan dalam konflik, A. Berkelanjutan, B. Terbuka, C. Vertikal, D. Tertutup, E. Spontan. Jawaban yang benar adalah B. Konflik terbuka adalah konflik yang diungkapkan secara langsung antara pihak-pihak yang terlibat, di mana pandangan atau pendapat mereka saling berbeda. Meskipun terjadi perdebatan, tetapi setelahnya mereka tetap mempertahankan hubungan yang baik dan akrab, menunjukkan bahwa konflik tersebut tidak mempengaruhi hubungan personal mereka. 5. Dalam rapat OSIS terjadi perdebatan antara ketua dengan sekretaris OSIS. Kemudian, salah satu guru mengajak ketua dan sekretaris untuk duduk bersama dan mencari solusi untuk menyelesaikan perdebatan tersebut. Upaya tersebut merupakan contoh penyelesaian konflik yang menggunakan A. Konsiliasi, B. Mediasi, C. Negosiasi, D. Arbitrasi, E. Adjudikasi. Jawaban yang benar adalah B. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, membantu kedua belah pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan atau solusi yang dapat diterima bersama. Dalam kasus ini, guru yang mengajak mereka untuk duduk bersama bertindak sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan konflik di antara mereka. 6. Kekerasan struktural dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok. Kekerasan struktural ini sulit untuk dikendalikan karena A. Melibatkan banyak individu, B. Menimbulkan ketimpangan-ketimpangan di berbagai bidang, C. Sulit dikendalikan, D. Menimbulkan kerusakan, baik material maupun non-material,
Sifatnya yang menyeluruh ke lapisan masyarakat. Jawaban yang benar adalah E. Kekerasan struktural terjadi pada tingkat sistem atau struktur sosial yang menyebabkan ketimpangan, ketidakadilan, atau penderitaan yang luas di berbagai lapisan masyarakat. Karena melibatkan sistem atau struktur yang lebih besar, sulit untuk dikendalikan atau diubah tanpa melakukan perubahan yang signifikan dalam struktur atau sistem itu sendiri. 7. Perhatikan dengan teliti pernyataan berikut. 1. Tidak boleh memihak salah satu pihak yang berkonflik. 2. Tidak mempunyai wewenang untuk memberi keputusan terhadap penyelesaian konflik. 3. Sebagai penasihat. 4. Memiliki kekuasaan untuk mengatur pihak yang berkonflik. 5. Hanya boleh membantu pihak yang lemah. Berdasarkan pernyataan di atas, yang menunjukkan tugas utama dari pihak ketiga dalam mengatasi konflik sosial melalui media mediasi ialah A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 5, C2, 3, dan 4, D2, 3, dan 5, E3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah A. Pihak ketiga dalam mediasi seharusnya tidak memihak salah satu pihak yang berkonflik, tidak memiliki wewenang untuk memberi keputusan terhadap penyelesaian konflik, dan berperan sebagai penasihat, yang bertujuan untuk membantu kedua belah pihak menemukan solusi yang saling memuaskan. 8. Konflik sosial yang ada di masyarakat sangat beragam. Adanya konflik tersebut membuat para ahli sosiologi memiliki beberapa pandangan. Salah satunya ialah pandangan tradisional yang dikemukakan oleh Robin. Robin menganggap konflik merupakan hasil disfungsional dari adanya A. Perbedaan pandangan antara individu maupun kelompok, B. Sikap kritis dari individu dalam sebuah kelompok, C. Komunikasi yang kurang baik, D. Perpecahan dari suatu organisasi, E. Perseteruan antara pihak-pihak yang berkonflik. Jawaban yang benar adalah D. Menurut pandangan ini, konflik terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan kekuasaan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam suatu organisasi atau masyarakat, yang kemudian dapat memicu perpecahan dan ketidakstabilan. 9. Perhatikan macam-macam konflik di bawah ini dengan seksama. 1. Konflik ekonomi. 2. Konflik rasial. 3. Konflik politik. 4. Konflik internasional. 5. Konflik terbuka. 6. Konflik pribadi. Berdasarkan macam-macam konflik di atas yang termasuk konflik menurut Soejono Soekanto ditunjukkan oleh nomor A1, 2, 3, dan 4, B1, 3, 5, dan 6, C2, 3, 4, dan 5, D2, 3, 4, dan 6, E3, 4, 5, dan 6. Jawaban yang benar adalah B. Konflik ekonomi berhubungan dengan konflik fungsional, konflik politik adalah konflik fungsional atau vertikal, konflik terbuka termasuk konflik horizontal, dan konflik pribadi, 6, termasuk dalam konflik fungsional. 10. Konflik yang terjadi di masyarakat tidak selalu berakhir dengan kemenangan di salah satu pihak. Hal ini dikarenakan A. Adanya lembaga negara yang menjadi pihak ketiga, B. Ikut campurnya pengadilan untuk menyelesaikan konflik, C. Kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan konflik yang dihadapi, D. Pihak yang berkonflik membuat kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, E. Adanya perjanjian dengan pihak ketiga. Jawaban yang benar adalah C. Terkadang, konflik tidak dapat diselesaikan secara memuaskan bagi kedua belah pihak, sehingga tidak ada pemenang yang jelas. Bisa jadi kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sulit untuk didamaikan atau tidak ada solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak sehingga konflik tetap berlanjut tanpa penyelesaian yang jelas.